Sesuatu jauh di bawah es bulan Saturnus Enceladus mungkin jauh lebih aktif daripada yang diperkirakan para ilmuwan. Analisis data baru dari semburan air raksasa bulan itu mengungkap jejak kimiawi yang menurut peneliti bisa terkait dengan syarat adanya kehidupan. Dan semakin dalam ilmuwan meneliti Enceladus, semakin aneh dunia beku ini jadinya. Karena di bawah permukaannya, mungkin ada samudra tersembunyi yang luas dengan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mendukung organisme hidup. Sekilas Enceladus tidak tampak istimewa. Ini adalah bulan yang relatif kecil yang mengorbit Saturnus, lebarnya hanya sekitar 500 km. Permukaannya hampir seluruhnya tertutup es cerah, menjadikannya salah satu objek paling reflektif di tata surya. Namun segalanya berubah saat wahana antariksa Cassini milik NASA terbang melewati bulan itu dan menemukan sesuatu meletus dari kutub selatannya. Semburan uap air, partikel es, dan gas yang sangat besar melesat keluar angkasa melalui retakan besar di es. Beberapa semburan ini membubung hingga ratusan kilometer di atas permukaan. Dan para ilmuwan segera menyadari bahwa ini bukan sekadar material beku yang keluar secara acak. Sesuatu di bawah es mendorongnya ke atas. Analisis lebih lanjut mengungkap bahwa Enceladus kemungkinan memiliki samudra bawah tanah global yang tersembunyi di bawah lapisan es luar yang tebal. Namun penemuan terpenting datang kemudian saat Cassini benar-benar terbang menembus semburan itu dan mengambil sampel isinya secara langsung. Di dalam material yang meletus dari bulan itu, para ilmuwan peneliti mendeteksi uap air, molekul yang mengandung karbon, garam, amonia, serta partikel silika kecil. Kombinasi temuan itu benar-benar mengubah pemahaman kita selama ini. Partikel silika memiliki peran yang sangat krusial karena kemungkinan besar terbentuk melalui interaksi antara air panas dan batuan di bagian terdalam dasar samudra. Di bumi, kondisi serupa ada di dekat ventilasi hidrotermal di laut dalam tempat air panas naik melalui retakan di kerak bumi. Sistem hidrotermal ini dipenuhi dengan kehidupan mikroba. Dan kini para ilmuwan percaya sesuatu yang sangat mirip bisa saja ada di Enceladus. Studi terbaru telah menambahkan petunjuk besar lainnya. Peneliti yang menganalisis data Cassini menemukan bukti adanya fosfor dalam jumlah besar di samudra bulan tersebut. Fosfor dianggap sebagai salah satu elemen kimia penting bagi kehidupan seperti yang kita kenal. Ini memainkan peran penting dalam DNA, membran sel, dan transfer energi di dalam organisme hidup. Hingga baru-baru ini, ilmuwan tidak yakin apakah Enceladus mengandung cukup fosfor untuk mendukung kimia biologis. Kini tampaknya samudra tersebut mungkin mengandung jauh lebih banyak daripada yang diperkirakan. Ini penting karena para ilmuwan biasanya berfokus pada 3 syarat utama bagi kehidupan: air cair, sumber energi, dan bahan kimia yang tepat. Enceladus mungkin memiliki ketiganya? Di bawah lapisan es, interaksi gravitasi dengan Saturnus menghasilkan pemanasan internal melalui gaya pasang surut. Saat bulan bergerak melalui medan gravitasi Saturnus, bagian dalamnya sedikit melentur, menghasilkan panas. Para peneliti percaya proses ini membantu menjaga samudra bawah tanah tetap cair meskipun suhu permukaan mencapai sekitar minus 200 derajat Celcius. Panas internal itu mungkin juga menggerakkan aktivitas hidrotermal di dasar samudra. Dengan kata lain, Enceladus bukan sekadar bulan yang membeku. Ini mungkin dunia samudra yang aktif secara geologis yang tersembunyi di bawah es. Beberapa ilmuwan kini menganggapnya sebagai salah satu tempat terbaik di tata surya untuk mencari kehidupan luar angkasa. Dan tidak seperti Mars, para peneliti mungkin tidak perlu mengebor melalui kilometer batuan untuk menyelidikinya. Enceladus sudah menyemburkan material dari samudranya langsung ke luar angkasa. Itu berarti pesawat ruang angkasa masa depan berpotensi terbang melewati semburan itu lagi dan mencari molekul organik yang lebih kompleks atau bahkan kemungkinan tanda-tanda biologis tanpa mendarat di permukaannya sama sekali. Beberapa misi yang diusulkan sudah mulai dibahas. Beberapa konsep melibatkan wahana canggih yang dilengkapi instrumen yang mampu mendeteksi asam amino, struktur mirip sel, atau pola kimia yang tidak biasa yang terkait dengan biologi. Tentu saja semua ini belum memastikan adanya kehidupan di sana. Para ilmuwan belum menemukan organisme, mikroba, atau aktivitas biologis langsung di Enceladus, tetapi buktinya terus mengarah ke satu tujuan:
Bulan ini tampaknya mengandung lebih banyak kondisi yang diperlukan bagi kehidupan daripada yang diperkirakan para peneliti beberapa tahun yang lalu. Dan yang membuat ini sangat menarik adalah lokasinya. Saat orang membayangkan dunia yang dapat dihuni, mereka biasanya memikirkan planet di dekat bintang dengan permukaan dan atmosfer yang hangat. Enceladus tidak memiliki keduanya. Permukaannya membeku padat, ia mengorbit hampir 1,5 miliar kilometer dari matahari. Namun di balik kerak yang membeku itu, mungkin terdapat samudera yang hangat dan aktif secara kimiawi yang tersembunyi dalam kegelapan total. Di bumi, kehidupan ada di beberapa lingkungan paling ekstrim yang bisa dibayangkan, termasuk ventilasi hidrotermal laut dalam tanpa sinar matahari sama sekali. Itulah salah satu alasan penemuan di Enceladus ditanggapi dengan sangat serius. Karena jika kehidupan dapat bertahan hidup di sekitar sistem hidrotermal di bumi tanpa sinar matahari, maka lingkungan serupa di tempat lain di tata surya tiba-tiba menjadi jauh lebih menarik. Saat ini, Enceladus tetap menjadi salah satu kandidat terkuat bagi kehidupan asing di dekat bumi. Bukan karena ilmuwan menemukan makhluk berenang di bawah es, tapi karena bulan ini terus menunjukkan kondisi yang tak seharusnya ada di dunia beku sekecil itu. Dan setiap penemuan baru membuatnya kian sulit mengabaikan kemungkinan bahwa sesuatu mungkin sudah hidup di bawah permukaannya. Coba deh arahkan pandanganmu ke langit sana. Lihat titik kecil berwarna kuning itu kan? Nah, itulah Titan, satelit alami terbesar di Saturnus ini. Merupakan bulan terbesar kedua di tata surya kita. Dan kemungkinan Titan menjadi satu-satunya tempat di tata surya yang mengandung air, selain di bumi tentunya. Titan juga punya atmosfer pelindung untuk menjaganya dari radiasi matahari dan sinar kosmik. Sama seperti bumi, ibarat rumah, Titan perlu banyak sekali bebatuan untuk menjaga kelangsungan hidup. Oke, kencangkan sabuk pengamanmu ya. Kita akan segera terbang menuju ke sana. Waktu tempuh yang sebenarnya tentu sangat lama, tapi kan ada YouTube. Nah, sampai juga di Titan. Ukurannya memang sedikit lebih besar dari bulan kita, tapi bobotnya jauh lebih besar, bahkan melebihi Merkurius loh. Artinya, gravitasi Titan masih cukup lemah. Beratmu di sini akan 7 kali lebih ringan daripada di bumi. Saat sedang berolahraga di gym dekat rumah, mungkin kamu bisa mengangkat beban 70 kg. Tapi di Titan, kamu bisa lebih strong karena sanggup mengangkat 450 kg. Wah, mantul abis! Permukaan Titan hampir seluruhnya diselimuti es dan diselingi gunung kecil, kawah, serta beberapa cryovolcano. Gunung ini sebetulnya sama seperti gunung api biasa kok, hanya saja tidak menyemburkan lava. Material yang dimuntahkannya berupa air, es, amonia, dan metana. Ada juga danau dan awan. Kalau di bumi kita, mirip seperti tebing lah, tapi ada sedikit perbedaannya nih. Di Titan, semuanya tertutup oleh kabut tebal. Kadang, hujan metana beku juga mengguyur permukaannya. Di bumi, kita memanfaatkan metana sebagai bahan bakar karena mudah terbakar. Tapi di Titan, tidak ada oksigen. Kita tidak bisa menyalakan api di satelit berbatu ini. Nah, karena tidak ada oksigen, kamu perlu memakai masker oksigen. Di sini tak perlu pakai baju luar angkasa seperti di bulan kok, karena atmosfernya lebih kuat. Tapi kamu membawa mantel tebal kan? Siap-siap lo ya, karena sebentar lagi udaranya akan sangat dingin. Suhunya bisa mencapai minus 185 derajat Celcius. Di bumi saja, suhu terdinginnya cuma sampai minus 90 derajat Celcius. Itu pun terjadi di kutub selatan. Suhu di Titan sangat dingin karena lokasinya sangat jauh dari matahari. Jaraknya hampir mencapai 1,4 miliar kilometer. Kabut dan atmosfer pekat menghalangi sinar matahari yang memancar ke permukaannya. Kondisinya terkesan ekstrem ya. Tapi jangan salah, makhluk hidup bisa bertahan di mana saja.
Misalnya saja bakteri Deino. Nama latinnya panjang banget. Organisme ini bisa bertahan hidup meski berada di tempat yang sangat dingin dan terpapar radiasi. Bahkan bisa hidup selama setahun di luar angkasa, lebih tepatnya di bagian luar Stasiun Luar Angkasa Internasional. Stasiun luar angkasa memang tidak ada apa-apanya dibandingkan Titan. Apalagi kalau kita menelisik satelit alami ini secara lebih mendalam. Banyak ilmuwan yang meyakini ada lautan luas di bawah permukaannya. Gravitasi Saturnus membuat inti Titan agak panas. Di lautan tersebut juga terdapat amonia. Senyawa ini seperti anti bekunya Titan. Selama airnya tidak membeku, makhluk hidup akan bisa bertahan hidup. Jadi, ada apa saja di bawah sana? Sebetulnya, para ilmuwan sudah menemukan bukti nyata kalau di permukaan Titan terdapat kehidupan. Nah, coba lihat mikroskop ini. Inilah C3H2 yang ditemukan oleh sekumpulan perangkat berantena aneh di Gurun Chili. Sebanyak 66 antena diarahkan ke langit menuju titik yang sama. Molekul C3H2 bisa berperan sebagai pembentuk DNA yang merupakan kode kehidupan. Sebagian orang menganggap molekul ini sudah ada di planet kita sejak miliaran tahun lalu, saat kehidupan baru dimulai. Mereka memastikannya menggunakan probe yang benar-benar mendarat di Titan. Rupanya, antena di gurun itu benar. Titan menduduki posisi teratas dalam daftar lokasi yang bisa kita tinggali suatu saat nanti. Weh, Mars, kamu tersikut ya? NASA memiliki proyek baru bernama Misi Dragonfly. Lembaga antariksa Amerika Serikat ini akan mengirimkan drone ke Titan agar bisa menjelajahi lebih dekat. Misi ini akan diluncurkan 6 tahun lagi dan roketnya akan mencapai satelit Saturnus ini 9 tahun kemudian. Jadi kita masih perlu menunggu lama nih sebelum akhirnya bisa angkut-angkut barang menuju Titan. Setelah mendarat di permukaan Titan, drone Dragonfly akan terbang berputar-putar seperti helikopter ganda. Drone ini akan punya 8 baling-baling selebar hampir 1 meter. Meskipun lemah, gravitasi di Titan cukup bisa kok membuat drone-nya melesat dengan mulus. Dragonfly akan mampu terbang sejauh 2,3 km, lepas landas dan mendaratnya secara vertikal, sama seperti helikopter biasa. Tapi, masalah utamanya terdapat di baterai drone. Para ilmuwan menemukan generator yang bisa mengubah energi radiasi panas menjadi energi listrik. Ya, pokoknya gitu deh. Dalam sekali cas, diperkirakan bisa dipakai untuk terbang non-stop selama beberapa jam. Dragonfly akan mengangkut banyak peralatan yang dipakai untuk melakukan penelitian. Jadi, bentuknya akan sangat berbeda dari drone yang biasa kita terbangkan di taman saat weekend. Beratnya saja setara dengan total berat 3 ekor burung unta. Drone ini juga akan punya 2 drill, sejumlah sensor, alat spektro untuk mencari bahan kimia yang terdapat di Titan. Selain itu, Dragonfly akan dilengkapi dengan saluran cuacanya sendiri, beserta ribuan instrumen untuk mengukur suhu, awan, dan lain-lain. Seperti gadget canggih zaman now, drone ini punya kamera. Siap-siap saja kamu akan mendapatkan foto landscape Titan yang sangat menawan. Semalam di Titan berlangsung sekitar 8 hari di bumi. Saat itulah drone akan bergerak lambat di permukaan sambil mengecas dan menganalisis sampel. Prosesnya memang berlangsung sangat lama, tapi bagus dong. Jauhnya jarak dari bumi menuju Titan menyebabkan sedikit masalah, yaitu komunikasi jadi tertunda. Saat dipancarkan, sinyal harus menempuh jarak dari pusat pengendali misi menuju Dragonfly sejauh setengah kali jarak tata surya kita selama 1 jam. Lain halnya saat menuju Mars, sinyalnya cuma tertunda sekitar 10 menit. Nah, kalau ke bulan, tertunda selama sekitar 1 detik. Dragonfly digadang-gadang bisa memberikan lebih banyak informasi tentang kelayakan satelit Titan untuk kita tempati. Sebagian ahli bahkan ingin mencari sup purba. Sup ini merupakan campuran berbagai zat penting yang menjadi unsur pembentuk kehidupan.
kita bisa melihat sup yang sama di bumi sekitar 4 miliar tahun yang lalu dan setiap organisme hidup yang pernah ada berkembang dari campuran unsur organik ini. Jika proyek Dragonfly berhasil dan Titan memang bisa dihuni, drone ini akan punya satu misi lagi, yaitu menemukan tempat yang layak untuk kita tinggali. Tapi, pembentukan koloni mandiri di planet lain tentu saja akan menjadi hal tersulit yang pernah kita lakukan. Kendala pertama. Hey, tahukah Anda bahwa baru-baru ini kita menemukan beberapa petunjuk menarik tentang kehidupan di luar bumi? Gas aneh di atmosfer yang jauh, molekul penting yang berputar di sekitar bintang yang baru lahir, ide bahwa radiasi kosmik dapat memicu kehidupan di bawah dunia yang beku. Oke tentu, ini bukan pesan rahasia dari galaksi lain dengan alien yang menyapa, "Halo." Namun jika digabungkan, petunjuk-petunjuk ini mengarah pada sesuatu yang tidak terduga. Bukan hanya mungkin ada kehidupan di dunia lain, tapi itu mungkin jauh lebih umum daripada yang pernah kita duga. Pertama, mari jelaskan cara kita mempelajari apa yang ada di luar angkasa. Saat ilmuwan berkata menemukan sesuatu berjarak ratusan tahun cahaya, bukan berarti mereka memperbesar planet seperti di Google Maps. Kebanyakan planet tak terlihat, tertutup cahaya bintangnya. Sebaliknya, peneliti mempelajari cahaya bintang saat melewati atmosfer planet. Gas yang berbeda menyerap warna tertentu, meninggalkan sidik jari kimia yang unik. Pecahkan kode warna yang hilang, dan selamat, Anda tahu apa yang ada di udara. Dan itulah tujuan teleskop luar angkasa James Webb dibuat. James Webb sangatlah mengesankan. NASA mengklaim bahwa teleskop ini sangat presisi, sehingga dapat mendeteksi tanda panas seekor lebah di bulan dan di bumi jika lebah itu diam cukup lama. Itu bahkan bukan bagian terbaiknya. Berbeda dengan teleskop biasa yang melihat cahaya tampak, James Webb melihat dalam inframerah. Biasanya ia tidak menunjukkan planet-planet yang jauh itu secara langsung. Seringkali, ia membaca cahaya bintang yang menyaring melalui udara mereka. Berkat cermin emas raksasa dan instrumen super dinginnya, ia dapat menangkap jejak samar gas tertentu dari jarak ratusan tahun cahaya. Mungkin ia tidak akan menunjukkan alien hijau kecil, tapi jika mereka ada di sana, kita mungkin tahu apa yang mereka hirup. Itulah yang terjadi baru-baru ini ketika para peneliti mengamati K218b, sebuah planet yang berjarak sekitar 120 tahun cahaya. Mereka menemukan tanda-tanda gas yang disebut dimetil sulfida. Belum pernah mendengar tentang DMS? Itu wajar aja. Tapi di bumi, DMS hampir seluruhnya dibuat oleh kehidupan, khususnya makhluk laut kecil seperti plankton. Jadi, jika Anda mendeteksi DMS di sini, Anda mungkin sedang berdiri di dekat air laut dengan alat pengukur berteknologi tinggi. Seluruh penemuan DMS ini terdengar besar, tapi tunggu dulu, masih agak terlalu dini untuk merayakannya. Ini tidak berarti ada bikini bottom di K2, sinyalnya samar. Dan para ilmuwan masih memperdebatkan apakah itu nyata, dan meskipun itu nyata, kehidupan bukanlah satu-satunya penjelasan. Eksperimen laboratorium pada 2024 menunjukkan DMS juga mungkin terbentuk tanpa biologi dalam kondisi tertentu seperti eksoplanet. Kita bahkan telah mendeteksinya di komet dan awan antar bintang, tempat di mana tidak ada yang mengharapkan adanya plankton hidup. Namun, buktinya sangat kuat. Studi tambahan menunjukkan peluang sinyal ini hanyalah kesalahan acak kurang dari 0,5%. Itu solid menurut standar ilmiah, momen nyata untuk, oke, mari kita tanggapi ini dengan serius. Para ahli mengatakan, pertanyaan kuncinya adalah, atmosfer seperti apa yang sebenarnya dimiliki K218b? Jika atmosfernya dalam dan berat, kimia abiotik bisa menjelaskan DMS dengan sangat baik. Tapi jika lebih dangkal dan ada samudera cair di bawahnya, maka biologi mungkin penjelasan terbaik dan paling menarik. Bagaimanapun juga, hasilnya sangat luar biasa. Ilmuwan mungkin melihat tanda pertama kehidupan luar angkasa atau menemukan jenis kimia yang benar-benar baru. Tapi ini makin menarik karena teori berikutnya bukan dari meneliti planet, tapi dari sekitar protobintang V883 Orionis. Di bagian galaksi yang berbeda, berjarak 1.300 tahun cahaya, para ilmuwan menyadari sesuatu yang istimewa. Bintang yang masih sangat muda ini masih terbentuk yang sedang terbungkus oleh awan gas dan debu, dan di dalamnya, para astronom telah berhasil menemukan 17 molekul organik kompleks, jenis yang biasanya ada di dalam buku biologi.
kita bicara molekul seperti glikolaldehyda dan glikolonitril yang terdengar seperti nama penjahat super dari gula, tapi sebenarnya itu pemicu zat di DNA dan RNA. Dari apa yang udah kita ketahui, hal ini cukup membingungin. Lama sekali ilmuwan percaya molekul ini baru terbentuk setelah planet mendingin, samudra muncul, dan proses kimiawi mulai matang. Ada yang menduga molekul itu dibawa ke bumi oleh komet dan asteroid, terbentuk di luar angkasa dan bertahan dalam perjalanan kosmik. Konsep ini disebut teori panspermia dan masih terus diperdebatkan. Terlepas dari itu, sungguh tak terduga melihat kepingan teka-teki kehidupan melayang di sekitar bintang yang baru setengah jadi. Ini seperti punya tepung dan soda kue bahkan sebelum api ditemukan. Dan ini menjadi semakin menarik. Molekul-molekul ini nggak hancur oleh radiasi yang terpancar dari bintang yang baru lahir tersebut. Bahkan, beberapa ilmuwan mengira radiasi itu mungkin justru membantu menciptakan atau melestarikannya. Jadi, apa artinya itu? Artinya, kimia dasar untuk kehidupan mungkin nggak langka sama sekali. Dengan kata lain, resep kehidupan mungkin udah ada dalam sistem bintang, bahkan sebelum planet muncul. Bahan-bahannya tinggal harus dibuat belakangan. Semuanya udah ada di sana, menunggu planet yang tepat terbentuk di tempat dan waktu yang tepat. Tapi bagaimana jika bukan itu masalahnya? Bagaimana jika kehidupan bahkan tinggal butuh bintang untuk bisa ada? Selama puluhan tahun kita percaya zona Goldilocks ada satu-satunya tempat kehidupan bisa terjadi. Lokasi nyaman yang sempurna. Jika planet terlalu dekat dengan bintangnya, samudra akan mendidih dan jadilah seperti Merkurius atau Venus. Jika terlalu jauh, semuanya membeku dan Anda memiliki bola es raksasa. Namun, studi terbaru menunjukkan bahwa jauh di bawah tanah, sinar matahari mungkin tidak penting sama sekali. Sekelompok ilmuwan menjalankan model komputer yang menunjukkan kehidupan berpotensi ada di tempat-tempat yang sangat gelap dan beku, mirip dengan apa yang ada di bawah permukaan Mars, di Eropa, atau planet pengembara, semua berkat radiasi kosmik. Itu benar, partikel berenergi tinggi dari luar angkasa terus-menerus menghujani planet dan bulan dengan kecepatan yang hampir menyamai kecepatan cahaya. Biasanya, radiasi adalah musuhnya. Ia memutasi sel, merusak DNA, dan bahkan merusak elektronik pesawat luar angkasa. Tapi dalam kondisi yang tepat, ia mungkin memiliki peran yang berbeda. Bumi terlindungi dari sinar kosmik karena memiliki atmosfer yang tebal dan luar biasa. Tetapi pada planet dengan atmosfer yang lebih tipis, seperti Mars, sinar ini dapat mencapai permukaan dan mungkin di bawah tanah. Sinar kosmik yang menghantam es di bawah tanah dapat memecah air menjadi bahan kimia yang berguna seperti hidrogen, oksigen, dan zat reaktif lainnya yang mungkin mendukung mikroba, cukup untuk memulai kehidupan. Hal ini mendorong para peneliti untuk mengusulkan ide baru yang keren, zona layak huni radiolitik, sebuah wilayah di mana radiasi kosmik adalah sumber energi utama yang menggerakkan kimia di bawah tanah. Simulasi menunjukkan Enceladus, bulan Saturnus, mungkin tempat terbaik bagi kehidupan seperti ini. Ini mengubah segalanya, karena jika kehidupan tak butuh kehangatan, sinar matahari, atau bintang, maka gagasan layak huni kita mungkin terlalu sempit. Tiba-tiba, ada jauh lebih banyak dunia yang bisa menyimpan kehidupan tersembunyi. Bentuk kehidupan yang sangat primitif karena tanpa sinar matahari, tidak ada fotosintesis, tidak ada tumbuhan, tidak ada rantai makanan seperti yang kita kenal. Pasokan energinya terlalu kecil. Jadi, sejauh yang kita tahu, kehidupan yang kompleks mungkin masih membutuhkan bintang. Tapi, kehidupan sederhana? Belum tentu. Di bumi, beberapa organisme tertua dan terkuat hidup dari energi kimia jauh di bawah tanah. Bertahan hidup tanpa matahari, bakteri di gua, mikroba di bawah gletser, dan bahkan bentuk kehidupan aneh di dekat ventilasi mendidih di dasar laut. Mereka mungkin berkembang dengan memanfaatkan kimia di sekitar mereka. Ini disebut chemoautotrof. Dan mereka mungkin merupakan jenis kehidupan yang paling umum di alam semesta. Kita hanya perlu menunggu dan melihat. Jadi, sebagai ringkasan, kehidupan mungkin melayang di atmosfer asing, bersembunyi di awan bintang muda, atau terjebak jauh di bawah tanah, memakan sinar kosmik dan benda radioaktif. Jika semua teori ini terbukti benar, ini bukan hanya menarik, ini revolusioner. Kehidupan nggak membutuhkan kondisi ideal. Ia beradaptasi, ia bertahan, dan mungkin ia ada di mana-mana. Belum lagi masih mungkin ada beberapa bentuk kehidupan yang kompleks di luar sana. Kita cuma tak bisa melihat mereka, atau mungkin mereka memilih diam seakan alam semesta ini hutan yang gelap.
luar angkasa memang seluas itu. Saat teleskop luar angkasa James Webb menangkap sesuatu, mungkin objek itu udah tiada. Sampai ET mengirim pesan itu, jika kita tak ingin merasa sendirian di alam semesta, sel mikroskopis pun sangat berarti. Kenapa sih kita suka banget sama Saturnus? Yap, karena kita suka cincinnya yang indah. Planet ini menonjol di tata surya karena cincinnya ini. Cincin utamanya punya diameter sekitar 274.000 km, tapi ketebalannya nggak lebih dari 100 meter. Cincin terluar Saturnus adalah yang paling lambat berputar pada kecepatan sekitar 60.000 km per jam. Ini lebih lambat dari rotasi Saturnus sendiri, tapi kamu tahu nggak kalau Saturnus nggak bercincin selama sebagian besar sejarahnya? Yuk kita cari tahu proses terbentuknya. Dari pendaratan terakhir Cassini di planet ini, para peneliti bisa memperkirakan masa cincinnya yakni 15 miliar kilogram. Selanjutnya mereka menentukan bahwa cincin itu berusia 10-100 juta tahun, jauh lebih muda daripada planet itu sendiri. Masalahnya, cincin itu cuma kelihatan aja solid, tapi sebenarnya cincin itu terbentuk dari miliaran batu dan bongkahan es. Banyak di antaranya berukuran kecil dan mirip kayak butiran gula, dan ada juga yang sebesar rumah atau bahkan gunung. Potongan es dan batu terdalam menembus angkasa luar dengan kecepatan 83.000 km per jam. Ada jari-jari misterius di cincinnya. Tampaknya jari-jari ini terbentuk dan menyebar hanya dalam beberapa jam. Dan jari-jari ini mungkin terdiri dari lembaran partikel kecil bermuatan listrik yang terbentuk saat meteor kecil menabrak cincin. Atau mungkin berkas elektron dari petir Saturnus. Satu teori mengatakan cincin Saturnus membentuk semua bahan yang tersisa setelah Saturnus terbentuk dan bahan ini nggak bisa membentuk bulan. Ada juga teori yang menyebutkan keberadaan Theia, planet seukuran Mars yang bertabrakan dengan bumi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Bagian kerak yang lebih ringannya berakhir di luar angkasa selama proses tabrakan, sedangkan inti yang lebih padat tetap tertinggal. Tapi dalam kasus Saturnus, semua puing itu mungkin nggak membentuk bulan baru, melainkan membentuk cincin yang kini banyak orang kenali sebagai ciri khas planet ini. Teori lain mengatakan cincin ini terbentuk dari debu dan puing-puing bulan yang akhirnya hancur oleh benturan besar, mungkin oleh asteroid atau komet. Atau mungkin cincin itu terbentuk karena pernah ada bulan yang hancur akibat gaya pasang surut yang bersumber dari planet induknya sendiri. Jika terbentuk pada periode yang sama dengan Saturnus, cincin ini akan punya lebih dari 4 miliar tahun untuk mengumpulkan sedikit puing dan debu yang berasal dari tabrakan mikrometeorit. Tapi, cincin ini sebagian besar terdiri dari air es. Gak ada debu sama sekali, yang berarti umurnya lebih muda dari dugaan. Dan sifat sistem cincin ini memberitahu kita beberapa hal tentang bagian dalam Saturnus yang seperti lumpur. Helium dan hidrogen di Saturnus semakin bercampur dengan bebatuan dan es seraya kamu mendekati inti planet itu. Ini mirip dengan yang kita lihat di lautan kita, semakin dalam menyelam, tingkat keasinannya meningkat. Tapi cincin itu mungkin akan hilang di masa depan. Cincin sebenarnya lebih umum daripada yang kita pikirkan. Jupiter, Uranus, dan Neptunus punya sistem cincinnya sendiri. Tapi nggak setiap planet punya cincin yang sama. Saturnus punya lingkaran menarik dan jelas merupakan cincin yang paling spektakuler. Planet lain sebagian besar memiliki cincin yang terbuat dari debu dan partikel berbatu. Dan bukan cuma planet, benda luar angkasa lain bisa juga punya cincin seperti asteroid bernama Cherry-Claw. Tapi meski gas raksasa di tata surya kita punya cincin, planet batu atau yang kita sebut terestrial nggak punya. Dan satu teori mengatakan mungkin ini terjadi karena planet-planet gas yang berada di area luar tata surya melindungi planet-planet berbatu yang terbentuk di tata surya bagian dalam dari semua tabrakan yang mungkin bisa membentuk cincin di sekitarnya. Atau bisa juga karena raksasa gas jauh lebih besar dan volumenya yang sangat besar itu memungkinkannya memiliki sistem cincin yang tetap stabil. Dan gimana kalau bumi juga punya cincin di masa lalu? Mungkin waktu tabrakan besar saat bulan kita terbentuk?
Lanjut ke beberapa hal keren yang terjadi di tata surya kita. Pluto, planet katai kecil di tepi tata surya kita, juga yang biasa kita sebut planet, punya atmosfer yang cukup aneh. Gak ada yang menyangka akan melihat kabut setinggi 1.600 km di sana. Artinya, kabut itu naik lebih tinggi di atas permukaan daripada atmosfer di planet asal kita. Dan atmosfer di Pluto punya sekitar 20 lapisan. Atmosfer ini lebih padu dan jauh lebih dingin dari yang diperkirakan para ilmuwan. Bertonton gas nitrogen keluar dari Pluto setiap jamnya, tapi planet katai itu masih bisa terus menciptakan pasokan baru dari semua nitrogen yang telah hilang. Satu teori mengatakan Pluto mungkin menghasilkan pasokan ini lewat aktivis geologis. Bulan kita emang adem ayem aja ya, tapi Io, salah satu bulan Jupiter ini enggak. Bulan yang satu ini punya ratusan gunung berapi. Ini adalah bulan dengan aktivitas vulkanis paling banyak di tata surya. Io mengirimkan gumpalan belerang hingga 300 km ke atmosfernya. Gunung berapinya mengeluarkan banyak partikel dan gas ke angkasa luar tepat di sebelah Jupiter setiap detiknya. Aktivitas erupsinya terjadi karena gaya gravitasi dan medan magnet Jupiter yang kuat, dan bagian dalam Io menegang dan menggendur sepanjang waktu tergantung seberapa dekat atau jauhnya dia dari Jupiter. Dan itulah sebabnya Io menghasilkan energi yang cukup untuk memiliki sifat erupsi seperti itu. Bicara soal gunung berapi, Mars punya gunung berapi yang lebih besar dibanding seluruh negara bagian Hawaii. Awalnya kamu mungkin mengira ini adalah planet yang tenang dan damai. Tapi dahulu kala, gunung berapi yang sangat besar mendominasi permukaannya. Yup, itu termasuk Olympus Mons yang terkenal itu, gunung berapi terbesar yang pernah ditemukan di seluruh tata surya. Lebarnya sekitar 600 km sebanding dengan ukuran Arizona. Tinggi Olympus Mons 25 km, 3 kali tinggi gunung tertinggi kita, Gunung Everest. Dan berdasarkan volumenya, gunung berapi ini 100 kali lebih besar dari yang terbesar di bumi. Mars bisa punya gunung berapi sebesar itu karena gravitasinya secara signifikan lebih lemah daripada gravitasi yang ada di planet asal kita. Selain itu, gerak bumi bergerak sepanjang waktu, tidak seperti gerak Mars. Kamu tahu nggak gimana kepulauan Hawaii terbentuk? Titik panas di mantel menciptakan rantai gunung berapi di kerak yang mengambang di atasnya. Gunung berapi Mars bisa tumbuh lebih besar karena permukaannya tidak bergerak, sehingga gunung berapi dapat terbentuk untuk waktu yang lebih lama hanya di satu tempat. Miranda adalah salah satu bulan paling aneh di bagian luar tata surya kita. Ini adalah bulan bayangan yang mengorbit Uranus dengan banyak kawah, punggung bukit tajam, dan gangguan serupa di permukaannya. Biasanya, relief sejenis ini menggambarkan suatu daerah tertentu yang dulunya punya banyak aktivitas vulkanis. Tapi di Miranda nggak begitu. Selain itu, bulan ini terlalu kecil untuk menghasilkan aktivitas tektonik, elemen lain yang bisa membentuk permukaan sejenis ini. Satu teori mengatakan gaya gravitasi dari Uranus bisa menyebabkan aksi tarik-menarik, sesuatu yang menciptakan semua tonjolan di permukaan Miranda ini. Kita harus mengirim pesawat antariksa lain untuk mencari tahu apa yang terjadi di sana. Kita semua terbuat dari debu bintang, 97% atom penyusun kita sama dengan materi galaksi kita. Blok pembangun kehidupan adalah istilah yang kita gunakan untuk sekelompok elemen yang penting bagi kehidupan di bumi. Jauh di luar sana, dekat Saturnus, ada sebuah bulan es bernama Enceladus, dan bulan ini secara harfiah memuntahkan es keluar angkasa. Dan es itu mengandung bahan-bahan pembentuk kehidupan. Oh, dan ada seluruh lautan yang tersembunyi di bawah lapisan es itu, dan siapa yang tahu apa yang hidup di dalamnya? Enceladus hanya berdiameter sekitar 300 mil. Bulan ini bahkan bisa muat di dalam negara bagian Colorado. Tapi meskipun ukurannya sangat kecil, Enceladus punya air cair, energi dari ventilasi hidrotermal, dan banyak zat kimia yang sebenarnya bisa mendukung kehidupan. Dengan kata lain, ini adalah salah satu tempat terbaik di tata surya di mana kehidupan bisa ada. Sekarang, mundur sekitar 20 tahun yang lalu, wahana antariksa Cassini milik NASA melintas di dekat Saturnus dan melihat sesuatu yang aneh. Enceladus memancarkan semburan kecil partikel es dari retakan di dekat kutub selatannya.
Belakangan para ilmuwan menyadari bahwa semburan itu berasal dari lautan raksasa di bawah permukaan bulan tersebut. Ketika mereka menganalisis butiran beku dari semburan itu, mereka menemukan hampir semua unsur yang dibutuhkan untuk kehidupan: karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, dan fosfor. Hanya belerang yang tidak ditemukan. Satu-satunya masalah adalah sebagian besar sampel berasal dari cincin E Saturnus, cincin raksasa dari debu dan es yang mengelilingi planet itu. Partikel-partikel itu telah berada di luar sana selama puluhan tahun, bahkan mungkin berabad-abad, yang berarti mereka bisa saja berubah akibat radiasi luar angkasa. Jadi, tidak ada yang bisa memastikan apakah unsur kehidupan itu benar-benar berasal dari Enceladus. Namun sekarang, itu telah berubah. Sebuah studi baru saja mengonfirmasi bahwa butiran es segar yang baru saja terlontar dari Enceladus mengandung molekul organik, termasuk zat seperti nitrogen dan oksigen. Begini cara para ilmuwan mengetahuinya. Pada tahun 2008, Cassini terbang tepat melalui salah satu geyser es itu dan benar-benar terkena cipratan partikel-partikel kecil. Partikel-partikel itu menabrak detektor debu wahana antariksa dengan kecepatan luar biasa, 11 mil per detik, cukup cepat memisahkan semua molekul sehingga tim bisa melihat kandungan partikel itu. Kemudian para ilmuwan menggunakan teknik yang disebut spektrometri massa dan berhasil mempelajari butiran-butiran segar itu secara detail. Mereka menemukan molekul-molekul yang di bumi merupakan bagian dari reaksi kimia tertentu. Molekul-molekul itu membentuk struktur kompleks yang dibutuhkan kehidupan untuk ada, termasuk yang mungkin mengandung nitrogen dan oksigen. Seorang peneliti mengatakan hal ini mungkin membuktikan molekul organik kompleks itu tidak terbentuk di luar angkasa. Molekul-molekul itu mungkin berasal langsung dari lautan Enceladus. Ilmuwan lain menjelaskan molekul-molekul itu bisa berperan penting dalam proses biologis. Semua ini berarti bahwa Enceladus mungkin benar-benar bisa dihuni. Tapi bahkan jika tidak ada kehidupan di sana, itu tetap hal yang besar, karena kita berhak bertanya, tunggu, kenapa tidak ada kehidupan padahal semua kondisi yang tepat sudah ada? Ceritanya tidak berhenti sampai di situ. Badan Antariksa Eropa merencanakan misi masa depan untuk mendarat di Enceladus, tepat di kutub selatannya. Mereka ingin mengambil banyak sampel dan meneliti yang terjadi di bawah semua es itu. Peluncurannya direncanakan awal tahun 2040-an. Jadi dalam beberapa dekade lagi, kita mungkin akan mengetahui apakah bulan beku kecil ini menjadi rumah bagi bentuk kehidupan aneh. Tapi Enceladus bukan satu-satunya tempat yang berpotensi layak huni yang kita ketahui. Memang, yang lainnya berada di luar tepi tata surya kita. Seperti 3 planet superbumi yang mungkin mengorbit bintang Katai Oranye di dekat kita. Sekarang superbumi adalah istilah yang digunakan ilmuwan untuk menyebut planet-planet yang lebih besar dari bumi, tapi lebih kecil dari raksasa es seperti Uranus dan Neptunus. Para ilmuwan dari Universitas Exeter menemukan bahwa eksoplanet-eksoplanet itu mengorbit bintang induknya, HD 48498, yang berjarak sekitar 55 tahun cahaya dari bumi. Itu praktis adalah lingkungan kosmik kita. Masing-masing planet ini membutuhkan waktu yang berbeda untuk mengelilingi bintangnya. Satu membutuhkan 7 hari bumi, yang lain 38 hari, dan yang terakhir 151 hari. Dan hal paling keren adalah planet terluar mungkin sebenarnya berada di zona layak huni bintang itu. Itu adalah titik manis di mana tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin sehingga air cair bisa ada. Artinya, permukaan planet itu bisa cukup nyaman untuk air tetap ada tanpa mendidih atau membeku. Ini membuatnya kandidat hebat untuk kehidupan. Selama lebih dari 10 tahun, tim mengumpulkan hampir 190 pengukuran presisi menggunakan peralatan mutakhir yang mengamati cahaya bintang. Dengan memeriksa apakah cahaya bintang sedikit bergeser ke arah kita, blue shift, atau menjauh, red shift, mereka bisa mengetahui apakah ada planet yang menarik bintang. Bintang induknya adalah Katai Oranye, mirip matahari kita yang lebih kecil dan lebih tenang. Bintang ini mirip matahari dalam banyak hal, tapi sebagai Katai Oranye, ia memancarkan radiasi lebih sedikit dibanding bintang Katai kuning seperti matahari. Bagian paling menarik adalah ini salah satu sistem planet terdekat yang ditemukan dengan superbumi di zona layak huni di sekitar bintang mirip matahari. Sebenarnya superbumi tidak terlalu langka. Ilmuwan telah menemukan lebih dari 6.000 eksoplanet sejak planet pertama yang mengorbit bintang mirip matahari dikonfirmasi pada tahun 1995. Untuk menemukan dunia jauh, astronom memakai alat seperti teleskop Kepler NASA yang diluncurkan tahun 2009 untuk mencari planet mirip bumi di galaksi kita.
Mari kita intip beberapa eksoplanet paling menarik yang ada di luar sana. Gliese 667 Cesi hanya berjarak 22 tahun cahaya, meski masih sekitar 129 triliun mil dari kita. Planet ini bermassa sekitar 3,8 kali massa bumi dan mengelilingi bintang Katai merahnya hanya dalam 28 hari. Jadi 1 tahun di sana 13 kali lebih pendek daripada di bumi. Bintang Katai merahnya lebih dingin dan planet ini kemungkinan berada di zona layak huni, meski kadang semburan bintang bisa membuatnya terbakar matahari. Kepler 22b lebih dari 600 tahun cahaya. Ini planet Kepler pertama di zona layak huni. Ukurannya sekitar 2,4 kali lebih besar dari bumi, dan kita belum tahu apakah planet ini berbatu, cair, atau gas. Orbitnya mirip bumi, membutuhkan waktu 290 hari mengelilingi bintang kelas G-nya yang lebih kecil dan lebih dingin dari matahari kita. Kepler 69c berada sangat jauh, 2.700 tahun cahaya dari kita. Planet ini hampir 70% lebih besar dari bumi. Orbitnya memakan waktu 242 hari, menempatkannya di posisi mirip Venus dalam sistemnya. Namun karena bintangnya hanya 80% seterang matahari kita, kondisi di planet itu mungkin jauh lebih bersahabat dibandingkan dengan Venus. Kita menemukan TOI 733b pada tahun 2023. Dunia ini berjarak sekitar 245 tahun cahaya. Planet ini mengelilingi bintangnya sangat cepat, hanya butuh 4,9 hari bumi. Tapi yang paling menarik, planet ini mungkin sepenuhnya tertutup lautan besar. Apakah mungkin ada kehidupan di lautan itu? Waktu yang akan menjawabnya. GJ 1214b berjarak 40 tahun cahaya, cukup dekat dalam istilah astronomi. Planet ini hampir 3 kali diameter bumi dan 8 kali lebih berat. Planet ini butuh 38 jam untuk mengelilingi bintang Katai merahnya. Suhu permukaan di sana mencapai 450 derajat Fahrenheit, dan dengan semua panas serta tekanan itu, air berperilaku aneh, seperti es panas atau air superfluid. Superfluiditas itu luar biasa saat air bergerak seperti sulap tanpa gesekan. Tapi jangan coba di bumi, kamu hanya akan dehidrasi. Proxima Centauri b adalah superbumi terdekat, hanya berjarak 4 tahun cahaya. Masanya mirip dengan bumi, tapi 1 tahun di sana hanya 11,2 hari. Bintangnya bahkan sedikit bergoyang berkat gravitasi planet itu. Sebenarnya itulah cara para ilmuwan menemukannya. Planet ini berada di zona layak huni, tapi terkena radiasi UV ekstrim karena sangat dekat dengan bintangnya. Atau Zensibon, kita bahkan belum bisa mempelajari atmosfernya. Dan terakhir, TOI 715b. Yang satu ini mengorbit bintang Katai merah, lebih kecil, lebih dingin dari matahari kita. Bintang kecil bagus untuk menemukan dunia layak huni karena planet bisa mengorbit dekat tanpa terbakar. TOI 715b mungkin dulu punya atmosfer tebal seperti Neptunus, tapi sekarang mungkin sedang kehilangannya. Para ilmuwan perlu lebih banyak penelitian untuk mengetahui apakah tempat itu adalah dunia berair dan berbatu. Beberapa planet ini mungkin punya lautan, beberapa terlalu panas, dan beberapa bisa jadi kerabat kosmik kita yang jauh. Setiap penemuan membantu kita memahami alam semesta lebih baik. Siapa tahu, mungkin suatu hari kita akan menginjakkan kaki di salah satu superbumi itu. Perhatian, perhatian. Sesuatu yang sangat menarik sedang terjadi di Saturnus. Fenomena ini disebut musim jeruji. Dan tidak, planet ini tidak berubah menjadi roda gas raksasa. Mari aku ceritakan lebih lanjut tentang fenomena ini. Setiap tahun, teleskop luar angkasa Hubble milik NASA mencurahkan sebagian waktunya untuk mengamati Saturnus, planet gas raksasa yang merupakan planet terbesar kedua di tata surya. Dan benda angkasa ini selalu punya sesuatu yang baru untuk mengejutkan kita. Sebagai contoh, lihatlah salah satu foto terbaru dari planet gas raksasa ini. Lihat ruji-ruji buram itu artinya musim jeruji Saturnus sudah dimulai. Seperti planet kita, Saturnus juga miring pada porosnya. Itulah sebabnya Saturnus memiliki 4 musim. Tapi karena orbit planet gas raksasa ini jauh lebih besar, masing-masing musim berlangsung sekitar 7 tahun bumi. Ingatlah hal ini penting. Nah, hal berikutnya yang perlu kita bahas untuk memahami konsep musim jeruji yang unik di Saturnus adalah titik balik. Di bumi, equinox adalah momen ketika matahari tepat berada di atas ekuator planet, saat siang dan malam memiliki panjang yang sama. Tapi di Saturnus, ada yang sedikit berbeda.
Equinox terjadi ketika cincin Saturnus berada tepat sejajar matahari. Meskipun equinox di Saturnus terjadi setiap musim semi dan musim gugur, sama seperti di planet kita, equinox di Saturnus sangat jarang terjadi, yaitu sekitar sekali dalam 15 tahun di bumi. Karena itu para astronom sangat antusias menyambut peristiwa ini. Sekarang lihat, ada 2 ruji buram pada cincin ini, disebut cincin B, di sebelah kiri gambar. Ruji-ruji ini menyerupai jeruji pada sepeda. Warna dan bentuk ruji-ruji bervariasi. Ruji-ruji ini bisa terlihat gelap atau terang, tergantung pada sudut dan penyinarannya. Kadang-kadang ruji-ruji ini terlihat seperti gumpalan daripada sesuatu dengan bentuk jari-jari radial biasa. Ini juga tidak bertahan lama, tapi semakin banyak yang akan mulai muncul mendekati tanggal 6 Mei 2025. Saat itulah titik balik musim gugur di Saturnus akan terjadi. Tapi apa yang menyebabkan ruji-ruji tersebut? Para astronom menduga penyebabnya adalah medan magnet si planet gas raksasa. Ketika medan magnet planet berinteraksi dengan angin matahari, medan magnet itu menciptakan lingkungan bermuatan listrik. Di bumi hal ini menghasilkan cahaya utara yang juga disebut aurora borealis. Dan jika kita berbicara tentang Saturnus, partikel-partikel cincin es yang paling kecil pun bisa bermuatan listrik. Dan untuk sementara waktu, partikel-partikel ini melayang-layang di atas bongkahan-bongkahan es yang lebih besar di dalam cincin Saturnus. Untuk pertama kalinya, ruji-ruji di cincin Saturnus ditemukan oleh misi Voyager milik NASA. Itu terjadi pada awal tahun 1980-an. Pada saat itu kita tidak tahu bahwa ruji-ruji ini adalah fenomena musiman. Voyager 2 hanya melewati planet ini dan kemudian melaju. Untuk mengetahui apa itu ruji-ruji tersebut dan bagaimana fungsinya, para astronom membutuhkan teleskop ruang angkasa yang bisa mengamati cincin Saturnus dari jauh, seperti Hubble. Equinox terakhir di Saturnus terjadi pada tahun 2009. Saat itu wahana antariksa Cassini milik NASA sedang mengitari planet gas raksasa ini. Wahana ini mengirimkan banyak foto-foto menakjubkan ke bumi. Dengan cepat terbukti bahwa jari-jari itu tidak disebabkan oleh interaksi gravitasi dengan Saturnus atau pengaruh bulan-bulan raksasa gas atau bulan-bulan kecil yang membentuk cincin planet ini. Pada tahun 2005, Cassini mengonfirmasi kalau ruji-ruji tersebut terkait dengan medan magnet Saturnus. Misi tersebut selesai pada tahun 2017. Kini Hubble terus memantau perubahan yang terjadi di dalam dan di sekitar Saturnus dalam jangka panjang. Terlepas dari semua pengamatan yang telah dilakukan, para astronom masih belum bisa memprediksi awal dan durasi musim jeruji ini. Untungnya cincin Saturnus yang mencolok itu merupakan laboratorium yang sempurna untuk mempelajari fenomena ini. Meskipun planet gas raksasa lainnya di tata surya juga memiliki cincin, tapi cincinnya tidak begitu tampak. Dan para ilmuwan tidak tahu apakah ruji-ruji juga ada di planet-planet tersebut. Tapi ruji-ruji ini bukan satu-satunya fenomena ruang angkasa yang menarik. Tata surya adalah tempat yang menarik, itulah sebabnya. Jika kamu berdiri di khatulistiwa Mars tanpa alas kaki, kakimu tidak akan kedinginan. Suhu di sana akan terasa seperti di musim semi yang cerah, tapi kamu harus memakai topi. Di ketinggian kepala, suhu akan terasa sangat dingin. Venus berputar lebih lambat dibanding planet-planet lain di tata surya dan matahari. Salah satu penjelasan yang dikemukakan para astronom adalah tabrakan dengan benda padat, misalnya asteroid yang terjadi di masa lalu. Bulan Io milik Jupiter memiliki ratusan gunung berapi, yang membuat satelit ini menjadi objek paling aktif secara vulkanik di tata surya. Bulan ini juga memiliki permukaan kekuningan yang aneh. Permukaannya terlihat belang dan menyerupai pizza pepperoni. Asik! Di Europa, salah satu dari 4 bulan terbesar di Jupiter diselimuti oleh es. Cangkang es ini bisa setebal 16 hingga 24 km. Ia juga punya beberapa bagian yang halus. Jadi jika kamu suka seluncur es, kamu akan senang berada di sana. Jika kalian mengumpulkan semua asteroid yang ada di tata surya, berat totalnya masih lebih kecil dari 10% massa bulan. Para ilmuwan meyakini kalau Merkurius mungkin masih memiliki inti yang sebagian masih cair. Ini bisa menjelaskan kenapa Merkurius memiliki medan magnet meskipun hanya 1% lebih kuat dari medan magnet bumi. Inti Merkurius mengambil sekitar 42% volume planet. Merkurius juga memiliki kerutan. Ketika inti besinya mendingin, kerak planet mengerut. Akibatnya permukaan planet menjadi tidak rata. Kerutan-kerutan ini disebut lobate scarps. Kerutan yang paling besar bisa mencapai ratusan kilometer panjangnya.
dan setinggi kira-kira 1,5 km. Uranus adalah satu-satunya planet di tata surya yang berotasi pada sisinya. Penyebabnya mungkin karena tabrakan dahsyat di masa lampau dengan objek seukuran bumi. Tapi sejauh ini, itu hanya teori. Mars mungkin akan memiliki satu set cincin sendiri dalam 70 juta tahun ke depan. Bulan terbesarnya yang disebut Phobos mengorbit semakin dekat dengan planet ini. Suatu hari nanti, bulan ini mungkin akan hancur karena tarikan gravitasi planet merah dan berubah menjadi cincin yang bisa bertahan selama jutaan tahun. Aku tidak akan ada lagi saat itu, jadi aku percaya saja dengan apa yang mereka katakan. Para ilmuwan menduga permukaan bulan memiliki lebih banyak kawah daripada bumi karena tidak banyak aktivitas alami yang terjadi. Angin, hujan, gempa bumi, dan erosi terus mengubah permukaan planet kita. Tapi bulan hampir tidak memiliki cuaca yang bisa mengubah penampakannya. Saturnus adalah planet yang paling pipih di tata surya. Saturnus memipih di kutubnya, dan titik manapun di area khatulistiwanya berjarak sekitar 6.400 km lebih jauh dari pusat planet daripada kutubnya. Teleskop Hubble memiliki berat hampir seberat 2 ekor gajah jantan Afrika dan panjangnya sama dengan bus sekolah. Kayaknya seru kalau nonton peluncurannya. 2 gajah di dalam bus sekolah. Teleskop ini telah melakukan hampir 1,5 juta pengamatan sejak diluncurkan pada tahun 1990. Para astronom telah menggunakan data ini untuk menulis sekitar 15.000 karya ilmiah. Segala sesuatu di bumi dan segala sesuatu yang bisa dilihat manusia di ruang angkasa dengan bantuan teleskop adalah materi normal. Materi ini tersusun dari atom dan molekul dan jumlahnya kurang dari 5% dari seluruh materi di alam semesta. Hampir 68% alam semesta adalah energi gelap. Dan 27% sisanya adalah materi gelap. Apakah itu benar-benar penting? Faktanya memang penting. Saturnus memiliki pusaran misterius yang berputar-putar di atas kutub selatan planet ini. Seluruhnya menyerupai badai yang sangat besar, berukuran hampir 8.000 km. Diameternya 2/3 diameter bumi. Yang membingungkan para astronom adalah, meskipun fenomena ini tampak seperti badai, tapi ia tidak berperilaku seperti badai. Saturnus juga merupakan satu-satunya planet di tata surya yang lebih tidak padat daripada air. Dengan kata lain, jika kamu menemukan bak mandi yang cukup besar untuk menampung raksasa gas ini. Nah, NASA baru aja merilis berita paling gila yang pernah ada. Mereka menemukan bukti paling jelas sejauh ini bahwa kehidupan mungkin pernah ada di Mars. Jadi, apakah itu yang akan Anda lihat jika Anda pergi ke sana? Mari kita bayangin ya, dunia di sekitar Anda berwarna merah, lebih gelap dari bumi. Ada badai debu di cakrawala. Tiba-tiba, Anda melihat makhluk aneh yang membuat darah Anda membeku. Ia jauh lebih tinggi dari Anda, dengan lengan dan kaki panjang yang tampak menyeramkan. Kulitnya berwarna oranye dan matanya sangat besar. Mereka terlihat seperti semacam lensa yang mengilap. Ternyata semuanya masuk akal. Gravitasi Mars 38% lebih lemah dari planet kita. Makanya makhluk ini tumbuh sangat tinggi. Saat astronot keluar angkasa, mereka bisa bertambah tinggi 2 inci karena gravitasi rendah membuat cairan tulang belakang mengembang. Mengenai kulit makhluk yang warnanya tidak biasa ini adalah perlindungan terhadap radiasi matahari. Mars tidak memiliki medan magnet global. Tak ada yang melindungi planet ini dari radiasi. Dan tubuh penduduk setempat mungkin harus mengubah pigmentasi mereka dari melanin menjadi karotenoid, pigmen yang sama yang memberi warna cerah pada jeruk, wortel, dan tomat. Soal mata besar yang indah itu, mereka membantunya menangkap cahaya matahari kita yang sekarang jauh lebih baik daripada mata manusia biasa. Nah, jika ini cerita yang ingin Anda dengar, saya harus mengecewakan Anda karena kehidupan yang ditemukan di Mars sangat berbeda. Namun bagi para ilmuwan, hal itu tidak kalah menariknya. Tahun lalu, rover Perseverance, robot penjelajah termahal yang pernah ada, menemukan dasar sungai yang mengering yang tertutup lingkaran berkarat aneh yang mereka sebut bintik macan tutul. Ilmuwan NASA menduga bintik ini sisa kehidupan kuno dari miliaran tahun lalu. Kini, para ahli mulai memahami rupa makhluk Mars tersebut. Sekali lagi, ini bukan makhluk bermata atau bertentakel.
Mars adalah tempat yang liar. Suhu sangat panas di siang hari, lalu turun ke minus 225 Fahrenheit di malam hari. Ada gravitasi rendah dan radiasi berbahaya. Jadi, apapun yang hidup di sana pasti mikroskopis seukuran bakteri. Jika, dan kemungkinan besar, sesuatu yang lebih kompleks pernah berevolusi di planet merah, ia butuh kekuatan super luar biasa untuk bertahan hidup dalam kondisi tersebut. Bagaimanapun, saat menjelajahi area yang disebut Bright Angel, Perseverance melihat bintik-bintik macan tutul itu. Para ilmuwan menyebutnya front reaksi, pada dasarnya tempat di mana proses kimia terjadi dahulu kala. Rover tersebut menemui dua mineral di bintik-bintik ini, vivianite dan greigite. Di bumi, vivianite muncul saat bahan organik membusuk, dan greigite dibuat oleh mikroba, makhluk hidup kecil. Salah satu ilmuwan dalam tim tersebut mengatakan mineral-mineral itu terlihat persis seperti jenis yang kita temukan saat mikroba terlibat di bumi. Menurutnya, ini bisa jadi bukti kehidupan paling meyakinkan di Mars sejauh ini. Tentu aja, masih ada kemungkinan pola-pola ini terbentuk melalui proses tak hidup. Alam bisa aja bekerja sendiri tanpa bantuan kuman luar angkasa. Namun setelah setahun pengujian dan tinjauan, dan mungkin banyak kopi, tim tersebut yakin ini bisa menjadi tanda biologis nyata. Jadi, seperti apa rupa kehidupan di Mars ini? Gini, saat ini kawah Jezero, cekungan dampak besar tepat di utara khatulistiwa Mars, pada dasarnya hanyalah gurun berdebu. Tapi miliaran tahun lalu, tempat itu penuh air, benar-benar kolam di Mars. Para ilmuwan mengira kawah itu dulu punya titik-titik kayak air dingin yang sempurna bagi kehidupan mikroba kecil. Mikroba itu mungkin memakan zat seperti karbon, belerang, dan fosfor di bebatuan. Dan mineral yang mereka hasilkan bisa jadi yang kita lihat sekarang sebagai bintik macan tutul itu. Kini, meski kondisi permukaan Mars sangat ekstrim dengan suhu beku dan semua radiasi itu, mikroba masih bisa bertahan meski nyaris tidak selamat setiap harinya. Para ahli menunjukkan bahwa sebenarnya ada air cair pada saat itu. Jadi artinya planet merah tersebut secara teknis layak huni. Nah, karena yang kita punya hanyalah jejak kecil ini, kita tidak bisa memastikan rupa penghuni Mars atau cara mereka bertindak. Tapi kita bisa memperkirakan dengan melihat bumi. Kita bisa membandingkan mikroba Mars dengan bakteri ekstremofil di bumi. Makhluk tangguh yang hidup di danau asin, jauh di bawah tanah, atau di gurun yang sangat gersang. Pertanyaan lainnya adalah, mungkinkah sesuatu yang lebih besar atau lebih kompleks pernah berevolusi di Mars? Mungkin tidak. Jika bintik macan tutul itu benar-benar tanda kehidupan, ilmuwan mengira mikroba tidak hanya berkumpul di satu tempat. Mereka kemungkinan ada di mana-mana. Perseverance sedang memeriksa batuan kuno di luar kawah Jezero untuk melihat apakah Mars punya populasi yang lebih besar. Tapi ada satu hal, Mars menjadi keras dengan sangat cepat. Kehidupan mungkin muncul di planet ini sekitar waktu yang sama dengan di bumi. Tapi setelah sekitar 1 miliar tahun, planet merah mulai kehilangan atmosfernya akibat angin surya. Itu mengubah Mars menjadi gurun yang beku dan kering. Dingin yang ekstrim, radiasi matahari, dan kurangnya air akan membuatnya sangat sulit bagi apapun yang lebih besar dari mikroba untuk bertahan hidup di sana. Kehidupan kompleks seperti hewan butuh 3 miliar tahun lagi untuk muncul di bumi, dan kondisi di planet kita jauh lebih menyenangkan. Jika ada yang lebih maju pernah muncul di Mars, itu pasti seperti mikroba pahlawan super dengan kulit tebal atau kemampuan bersembunyi di bawah tanah untuk menghindari sinar ultraviolet dan bertahan hidup di suhu beku. Ia akan hidup dari genangan air sekecil apapun yang bisa ditemukannya, pada dasarnya seperti kadal gurun atau pemakan penyaring aneh yang ditemukan di dekat ventilasi hidrotermal bumi. Nah, kita mungkin masih harus menunggu sebelum bertemu penduduk asli Mars, tapi imajinasi kita tak akan berhenti berkelana. Jadi, bagaimana kalau kita mengintip seperti apa rupa penghuni planet lain di tata surya jika mereka ada dan lebih kompleks daripada mikroba? Nah, jika itu makhluk dari Jupiter, mungkin bentuknya seperti serangga laut dalam dengan cangkang lapis baja tebal, mata besar, cakar berselaput, dan insang. Semua fitur itu akan membantunya bertahan hidup dari tekanan tinggi Jupiter yang gila, radiasi, dan lapisan cair yang tak berujung. Karena di planet ini awalnya semuanya hanyalah awan, tapi jika masuk lebih dalam, gas berubah menjadi samudra cair hidrogen metalik. Tak heran jika penduduk setempat butuh semua perlindungan yang bisa mereka kembangin. Mari kita beralih ke Saturnus dengan awan cincin dan lebih banyak awan lagi. Planet ini sangat ringan hingga bisa mengapung di bak mandi kosmik raksasa.
Di sini, Anda mungkin menemukan ubur-ubur luar angkasa. Ia melayang di kabut tebal dengan tubuh payung dan tentakel panjang sebagai lengannya. Tekanan Saturnus sangat besar dan memiliki kerangka hanya akan membuatnya hancur. Mengapung dan bergerak lunglai adalah cara bertahan hidup yang paling cerdas di sini. Sekarang kita akan mengunjungi raksasa es, Uranus dan Neptunus. Kedua planet ini seperti es serut kosmik yang terdiri dari amonia, metana, dan air. Wah, gila. Tiada daratan padat dimanapun, hanya samudera es di bawah atmosfer yang tebal. Di sini, Anda mungkin bertemu amfibi berotot gempal dengan anggota tubuh pendek, jari berselaput, dan kulit bersisik karena gravitasi di raksasa es lebih tinggi daripada di bumi dan lingkungannya sangat dingin. Makhluk di sana butuh fisik pendek dan kuat untuk tahan tekanan ekstrim, berenang di samudera es, serta tetap hangat. Kembali ke sistem kita, tujuan pertama Merkurius, matahari di sini sangat dekat. Tampak 3 kali lipat ukuran di bumi, suhu berubah ekstrem dari beku hingga sepanas oven. Jika ada yang bisa bertahan hidup di sini, ia mungkin memiliki kulit titanium. Seluruh tubuhnya akan mulus dan mata seperti kacamata hitam akan melindunginya dari sinar matahari yang sangat terang. Masalahnya, Merkurius hampir tidak memiliki atmosfer dan sinar matahari yang sangat kuat. Apapun yang hidup di sana butuh tubuh yang mampu bertahan dari panas dan radiasi tanpa meleleh atau terbakar habis. Perhentian terakhir kita adalah Venus. Tekanan di sana terasa seperti Anda berada 1 mil di bawah air. Letusan gunung berapi terjadi sepanjang waktu, dan udaranya bisa melelehkan timah. Tropis sekali. Makhluk di sini berubah jadi gumpalan mikroskopis, tanpa lengan, kaki, juga tak berwajah. Venus sangat kejam, tekanan menghancurkan, panas yang melelehkan, dan gas beracun. Hanya kehidupan mikroba kecil yang mungkin bisa bertahan hidup di sini. Melihat semua itu, aku lebih memilih Hawaii aja. Dengan sedotan raksasa di tanganmu, kamu mulai meniup Saturnus hingga membesar, makin besar, dan terus membesar. Segitu cukup. Lalu tambahin juga cincin raksasa. Beres. Ini adalah Super Saturn, alias Saturnus yang disuntik steroid. Objek antariksa ini ditemukan para ilmuwan pada tahun 2012 dan diberi nama J1407b. Para astronom masih belum tahu banyak soal planet ini, mungkin raksasa gas, mirip Jupiter atau Saturnus di tata surya kita. Kalau memang begitu, berarti permukaannya nggak padat, dan saat menapakkan kaki di situ, kamu akan jatuh sampai ke intinya. Tapi planet ini mungkin termasuk katai coklat, yang berada di tengah-tengah planet besar dan bintang. Objek semacam ini harus cukup berat agar bisa melakukan reaksi termonuklir, seperti yang terjadi di dalam bintang. Tapi, kekuatan reaksi katai coklat belum mampu membuatnya bersinar dan memancarkan panas. Terlebih dulu kita perlu ngebandingin ukuran dan berat J1407b ini dengan bumi. Kalau ditimbang, bumi kita akan seberat 6 kali 10 pangkat 21 ton. Diameter planet kita sekitar 12.700 km. Sekarang, lanjut ke Jupiter, planet terbesar di tata surya. Diameternya 11 kali lipatnya bumi, dan beratnya 318 kali lipat. Kalau Jupiter menjadi ember, kita bisa masukin 1321 bumi ke dalamnya. Dan ini dia planet utama kita kali ini, Super Saturn. Ukurannya hampir 20 kali lipatnya Jupiter, dan beratnya 6.360 kalinya bumi. Planet ini punya cincin yang sangat besar. Dan kalau berada di tata surya kita, cincinnya akan membentang sampai setengah kali jarak bumi ke matahari. Dan kalau Super Saturn ini menggantikan Saturnus asli kita, cincinnya bisa diamati dengan mata telanjang karena ukurannya lebih besar dari bulan purnama. Diperkirakan proses pembentukan cincin ini sama seperti cincin Saturnus kita. Menurut salah satu teori, cincin ini berasal dari sisa satelit yang pernah berada di area tersebut. Orbitnya nggak stabil, dan seiring berjalannya waktu, satelit ini hancur oleh gaya pasang surut kuat dari planet yang dikelilinginya. Serpihan kecil yang dihasilkan kemudian menempati posisinya sendiri di orbit raksasa dan saling berbenturan seperti sedang di blender. Setelah beberapa saat, cuma ada partikel debu dan es yang bergerak di sekitar planet raksasa ini. Teori lain menyatakan, cincin ini muncul setelah satelit bertabrakan dengan asteroid atau satelit lain. Kemudian, blender gravitasi menjalankan tugasnya hingga mengubah puing ini menjadi cincin. Sebagian ilmuwan berpendapat, cincin ini terbentuk secara bersamaan dengan planetnya. Jadi,
Materi tersebut hanyalah sisa nebula planet yang berupa awan gas, puing antariksa, dan debu. Semua materi tadi mungkin menyusut dan memadat hingga membentuk planet. Kita cuma bisa menebak-nebak soal asal-muasal cincin Super Saturn ini. Dan masanya kurang lebih 80%-nya bumi. Artinya, satelit yang dulu mengitari J1407b ini kira-kira seukuran bumi. Di sela-sela cincin ini juga terdapat celah, dan menurut ilmuwan, di situ kemungkinan ada satelit Super Saturn. Kalau memang begitu, ukurannya pasti sebesar Mars. Kalau para saintis bisa membuktikan Super Saturn sebagai katai coklat, berarti temuan ini akan sangat mencerahkan. Mereka bisa melihatnya menua. Katai coklat seharusnya kehilangan energi dan perlahan memudar. Setelah energinya habis, katai coklat akan berubah menjadi katai hitam dan kita akan sulit membedakannya dengan lubang hitam. Kita belum pernah menemukan katai hitam di alam semesta karena pembentukannya perlu waktu selama triliunan, bahkan kuadriliunan tahun. Alam semesta kita masih sangat muda. Dari bintang yang muncul saat alam semesta lahir sampai sekarang pun, belum ada yang melewati fase katai hitam. Salah satu objek tertua di alam semesta adalah katai putih ini, yang namanya lumayan panjang, WD0346+246. Umurnya sekitar 11-12 miliar tahun, suhunya setengah kalinya matahari, dan bahkan masih terus mendingin. Katai putih ini harus melewati waktu sampai 10⁻XVI tahun lagi untuk berubah jadi katai hitam. Sedangkan alam semesta kita masih berumur sekitar 1,4 kali 10⁻10 tahun. Para ilmuwan meyakini katai hitam baru akan ada sekitar 10⁻26 tahun lagi sambil memakan materi gelap. Setelah itu, proton atau partikel terkecilnya akan mulai rusak. Kemudian, katai hitam akan menguap begitu saja. Proses ini akan berlangsung selama 10⁻50 tahun. Tapi kalau protonnya tetap utuh, nasib katai hitam ini akan sangat berlainan. Dalam 10 kali 10⁻1500 tahun lagi, katai hitam akan menjadi bintang besi. Sederhananya, bintang ini adalah bola meriam di luar angkasa. Bola besi ini bisa bertahan sampai miliaran kali lebih lama dari seluruh alam semesta, hingga tiba-tiba berubah menjadi lubang hitam. Jadi, proses pembentukan katai hitam sangat panjang. Bintang biasa akan melewati waktu yang sangat panjang untuk menua seperti ini. Tapi, Super Saturn, kalau memang berupa katai coklat, mungkin lebih mendekati kondisi ini. Saturnus yang disuntik steroid ini bukan satu-satunya planet aneh di alam semesta kita. Ada Gliese 436b yang terdeteksi menggunakan metode transit. Transit terjadi saat planet bergerak di antara bintang induk dan bintang pengamat. Posisinya agak mirip seperti gerhana bulan. Planet ini 4 kali lebih besar dari bumi dan 22 kali lebih berat. Hampir seperti di Neptunus, air di sini terbilang eksotis. Wujudnya padat tapi bukan es. Suhunya sekitar 270 derajat Celcius. Air di bumi menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Tapi di Gliese 436b, airnya tetap padat karena tekanan di situ sangat ekstrim. Ilmuwan mengamati kalau atmosfer planet ini menguap keluar angkasa, sehingga ada awan raksasa yang melingkar di sekitarnya. Awan ini terus bergerak di orbitnya, menghasilkan ekor planet yang terlihat seperti komet. Cancri punya materi berharga yang nilainya lebih besar dari semua uang di bumi kita. Seisi planet ini dihiasi berlian. Luas Cancri sekitar 2 kali lipatnya bumi dan beratnya 8 kali lipat. Planet ini nggak berputar, cuma satu sisinya yang selalu mengarah ke bintang induknya. Suhu permukaannya hampir 2 kali lebih tinggi dari suhu api yang terbakar. Dan karena bintang induknya mengandung banyak karbon, planet ini juga punya banyak karbon. Tekanan dan suhu intens membuat karbonnya berubah menjadi grafit dan berlian. Tapi, jarak planet ini 40 tahun cahaya dari bumi. Jadi, kita perlu waktu sekitar 730.000 tahun untuk sampai di tujuan dengan roket biasa. Planet lain yang juga kaya akan permata adalah HET-P7b. Jaraknya sekitar 1000 tahun cahaya dari bumi. Ukurannya 60% lebih besar dari Jupiter dan bobotnya 2 kali lebih berat. Planet ini sangat dekat dengan bintang induknya, jadi kala revolusinya cuma berlangsung selama 2 hari di bumi. Dan suhunya hampir sepanas katai putih. Pada sisi malam planet ini, kamu akan melihat awan misterius. Menurut perkiraan para ilmuwan, awan ini banyak mengandung bahan korundum, atau zat pembentuk batu rubi dan safir.
Hujan permata super mewah mungkin turun di situ. WASP-12b termasuk planet tergelap yang pernah ditemukan. Hanya salah satu sisinya yang menghadap ke bintang induk. Permukaannya sangat gelap hingga mampu memakan sekitar 94% cahaya. Jadi, wujudnya kelihatan mirip lubang hitam. Sang bintang memanaskan planet ini hingga materinya terus menguap. Kemudian, gravitasi bintang yang kuat bisa menarik awan ke dalamnya sampai terbentuk cakram. Tapi jawarannya justru planet TRES-2b sebagai planet tergelap yang pernah kita tahu. Planet ini bisa menyerap 99% cahaya yang datang dari bintangnya, sehingga menelan lebih banyak cahaya daripada batu bara. 1% cahaya yang tersisa menjadi merah karena terpantul oleh sang raksasa gas. Dari jauh, planet ini terlihat mencekam. Salah satu planet tertua di alam semesta adalah PSRB 162026b dan umurnya sekitar 12,7 miliar tahun. Artinya, planet ini terbentuk sekitar 1 miliar tahun setelah Big Bang. Umurnya sangat tua dan malahan 2 bintang induknya sudah berevolusi. Salah satunya menjadi katai putih dan yang satunya lagi menjadi pulsar yang berputar hampir 100 kali setiap detik. Suasana pagi di planet ini pasti sangat cantik. Dan sekarang, sistem bintang ini bergerak menuju klaster padat bintang yang mungkin akan menyebabkan tabrakan. Jadi, nasib planet ini nggak diketahui. Kepler 438b menjadi salah satu planet yang paling mirip dengan Bumi. Ukurannya cuma 12% lebih besar dan berada di zona Like-Huni bintang induknya. Nggak terlalu mepet ataupun terlalu jauh. Area ini sangat pas, sehingga airnya nggak menguap karena panas dan tidak berubah menjadi es karena dingin. Planet ini Bukan cuma Saturnus yang punya cincin, Neptunus, Uranus, dan Jupiter juga punya. Yang keren meskipun Neptunus itu jauh banget, kita justru dapat penampakan cincinnya paling jelas dalam 30 tahun terakhir. Coba tuh perhatikan Uranus, planet ini punya 2 set cincin. Cincin yang di dalam ada 9, warnanya kebanyakan abu-abu gelap dan lumayan kecil. Ada 2 cincin luar, yang terluar berwarna biru, seperti salah satu cincin Saturnus, sementara yang terdalam agak merah, persis seperti cincin-cincin berdebu yang ada di tempat lain di tata surya kita. Jupiter juga nggak kalah keren loh. Cincinnya terbentuk dari partikel-partikel debu halus dan saking samarnya hanya bisa dilihat saat disinari matahari atau diamati dengan inframerah. Ada kisah menarik di balik terbentuknya cincin Jupiter ini. Debu-debu pembentuk cincin itu berasal dari benturan mikrometeor, yaitu potongan kecil batu dan puing-puing yang menabrak bulan-bulan kecil di sekitar Jupiter. Jelas benturan itu menciptakan kekacauan dan melontarkan debu ke luar angkasa. Jupiter melihat kesempatan untuk punya cincin indah, lalu menarik debu-debu itu ke orbitnya. Partikel debu ini sangat kecil karena jika benturannya lebih besar, gravitasi akan menarik kembali potongan yang lebih besar ke permukaan bulan. Mikrometeor ini terus menabrak bulan dan menambahkan debu ke cincin-cincin ini, membuatnya selalu terlihat segar dan sedikit baru. Keren, tapi nggak satupun dari planet-planet ini punya cincin semegah Saturnus. Cincinnya terbentuk dari partikel kecil es, bebatuan, dan debu. Potongan-potongan ini kemungkinan berasal dari asteroid, komet, atau bulan yang hancur sebelum sempat mencapai Saturnus karena kekuatan gravitasinya. Yang bikin cincin Saturnus begitu istimewa adalah mereka terbuat dari banyak partikel kecil yang memantulkan banyak cahaya. Inilah mengapa cincin itu terlihat jelas bahkan dengan teleskop standar astronom amatir. Ketika kita melihatnya, cincinnya tampak besar dan terang. Ukuran bongkahan di cincin ini bervariasi dari butiran debu kecil hingga sebesar rumah, dan kalau kita bisa melihat cincin itu, kita akan melihat ada yang sebesar gunung. Wah, bayangin kalau kamu bisa duduk di puncaknya dan menikmati wahana roller coaster mengelilingi Saturnus. Jika dilihat dari puncak awan Saturnus, cincin ini sebagian besar akan tampak putih. Selain itu, setiap cincinnya bergerak dengan kecepatannya sendiri.
Wow, keren ya. Tapi ada berita buruk nih. Kelihatannya cincin-cincin yang memukau ini perlahan menghilang. Bahkan sejak tahun 1980-an, para astronom sudah tahu kalau cincin-cincin ini makin mengecil seiring waktu. Sepertinya partikel-partikel dari cincin itu benar-benar menghujani atmosfer Saturnus. Bukan hanya menghujani, setiap hari jumlah air setara satu kolam renang ukuran Olimpiade jatuh ke Saturnus. Tapi ilmuwan belum yakin seberapa cepat cincin ini berangsur menghilang dan kapan akan benar-benar lenyap. Untuk memantaunya, teleskop luar angkasa James Webb milik NASA dan Observatorium Keck di Hawaii akan mempelajari Saturnus dalam jangka panjang. Mereka akan melacak apa sebenarnya yang terjadi dengan hujan cincin ini dan bagaimana perubahannya selama satu musim penuh di Saturnus, yaitu sekitar 7 tahun bumi. Banyak material cincin terus berjatuhan ke Saturnus, sekitar 400 hingga 2.800 kg hujan es mengalir ke raksasa gas itu setiap detiknya. Akibatnya atmosfer atas Saturnus memanas. Jika terus begini, cincin Saturnus mungkin akan menghilang dalam sekitar 300 juta tahun. Semoga saja manusia sempat merasakan setidaknya satu kali wahana roller coaster sebelum cincin itu benar-benar lenyap. Meskipun bagi kita ini terasa lama, dalam skala luar angkasa itu relatif cepat. Tapi laju ini bisa melambat seiring waktu, jadi cincinnya mungkin akan bertahan lebih dari 1 miliar tahun, atau jika mulai menghilang lebih cepat, sekitar 100 juta tahun. Proses ini nggak terjadi begitu saja kok. Batu luar angkasa dan radiasi dari matahari kita memengaruhi semua partikel di cincin-cincin itu. Kedua hal itu memberi partikel-partikel tersebut muatan listrik. Muatan itu menyebabkan partikel menempel pada garis medan magnet Saturnus. Gravitasi kuat Saturnus lalu menarik partikel es ini hingga mengalir ke atmosfer atasnya. Saturnus mengelilingi matahari sekali setiap 29,5 tahun. Saat ia berputar, jaraknya ke matahari akan mendekat dan menjauh. Cincinnya juga begitu. Kemiringan ini memengaruhi seberapa banyak radiasi matahari memengaruhi lapisan terdalam cincin planet, yaitu tempat sebagian besar hujan es berasal. Para ilmuwan menduga saat cincinnya condong menghadap matahari, lebih banyak material jatuh ke Saturnus, tapi kalau cincinnya sejajar dengan matahari, material yang jatuh ke Saturnus jadi melambat. Ilmuwan tidak hanya memprediksi nasib cincin Saturnus, tapi juga masih memperdebatkan kapan dan bagaimana cincin itu terbentuk. Beberapa teori menyebutkan cincinnya sudah ada sejak tata surya kita terbentuk miliaran tahun lalu, tapi pesawat ruang angkasa Cassini menjelajahi Saturnus dan membawa data yang mendukung gagasan bahwa cincin-cincin itu jauh lebih muda, mungkin berusia 10 juta hingga 100 juta tahun. Ada lagi ide yang menarik bilang hujan lebat dari cincin itu mungkin membuatnya terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Wah, apa cincinnya menemukan sumber awet muda? Sayangnya itu pun tidak bisa membuat cincinnya abadi. Cepat atau lambat, Saturnus akan mengalami krisis identitas saat kehilangan cincin indahnya. Sempat ada momen di mana tahun ini sepertinya tidak begitu bagus untuk Saturnus karena ada planet lain yang buru-buru pengen jadi juara dengan satelit terbanyak. Di bulan Februari 2023, para ilmuwan menemukan 12 bulan baru Jupiter. Alhasil Jupiter pun menyalip Saturnus jadi yang paling banyak punya bulan. Bulan-bulan ini tanpa sengaja muncul saat pencarian planet 9. Itu loh planet hipotetis yang kabarnya bersembunyi di suatu tempat di bagian terluar tata surya kita. Bulan-bulan yang baru ditemukan ini agak redup dan kecil, tapi tidak bisa bersembunyi dari teleskop canggih dan teknik mumpuni yang digunakan para ilmuwan untuk menemukannya. Yang menarik, 9 dari bulan-bulan baru itu mengorbit Jupiter berlawanan arah dengan rotasi Jupiter, sedangkan 3 bulan lainnya searah. Kira-kira kenapa ya mereka begitu? Apa mereka sadar kalau salah jalur? Ada yang bilang mereka mungkin sisa-sisa benda langit yang lebih besar yang pecah setelah menabrak objek lain. Ya, begitulah tipikalnya di luar angkasa.
Ada bulan bernama Valetudo yang ditemukan beberapa tahun lalu. Berbeda dengan bulan-bulan retrograde, Valetudo memiliki orbit prograde yang artinya mengorbit pada arah yang sama dengan rotasi Jupiter. Yang menarik, Valetudo bergerak dalam orbit yang melintasi jalur bulan-bulan retrograde itu. Mungkinkah bulan-bulan retrograde terbentuk karena pernah bertabrakan dengan bulan-bulan prograde seperti Valetudo? Semoga saja kita segera tahu. Ini sukses besar bagi Jupiter, tapi 3 bulan kemudian keadaan berubah. 62 satelit juga ditemukan mengelilingi Saturnus, artinya Saturnus kembali memimpin dengan total 145 bulan dibandingkan dengan hanya 95 bulan milik Jupiter. Para astronom menemukan bulan-bulan baru di sekitar Saturnus dengan teknik geser dan tumpuk. Teknik ini menggabungkan beberapa gambar yang digeser mengikuti pergerakan bulan, dan ini membantu memperkuat sinyal samar bulan tersebut. Begitulah cara mereka menemukan bulan-bulan yang lebih kecil dan redup sekalipun yang sebelumnya tidak terlihat dalam satu gambar, seperti yang berdiameter 2,5 km. Untuk memastikan objek-objek ini adalah bulan dan bukan asteroid yang lewat, mereka melacaknya selama beberapa tahun untuk mengamati orbitnya mengelilingi Saturnus. Jadi meski Saturnus mungkin bakal kehilangan cincinnya, ternyata bulannya lebih banyak dari yang kita kira. Dan siapa tahu ada hal-hal keren lagi yang menunggu kita di sana. Bersiaplah untuk terkesima karena ada berita menarik dari NASA yang akan segera datang. Ingin melihat dunia yang menakjubkan di bulan Saturnus Titan? Wahana pendarat rotorcraft Dragonfly milik NASA yang inovatif akan lepas landas pada tahun 2027 untuk menjelajahi objek luar angkasa yang misterius ini. Sekarang, izinkan aku memperkenalkanmu pada Titan. Titan adalah benda langit es dengan atmosfer yang dipenuhi nitrogen dan bahkan mungkin memiliki lautan bawah tanah. Titan juga memiliki sungai dan danau yang mengalir di permukaannya. Tapi, coba tebak, sungai dan danau itu tidak berisi air seperti planet kita. Di sana ada metana. Sekarang yuk kita lihat kredensial astronomis Titan. Titan bukan sembarang bulan, dia adalah bulan terbesar kedua di tata surya kita. Ukurannya hanya 2% lebih kecil dari bulan terbesar yang ada di sekitar kita, yaitu Ganymede milik Jupiter. Ukuran Titan bahkan membuat Merkurius malu, dan apakah aku sudah menyebutkan bahwa atmosfernya 4 kali lebih padat daripada atmosfer bumi. Berkat gravitasi Titan yang lebih rendah dan atmosfernya yang tebal, Dragonfly menjadi robot pendamping yang sempurna untuk mengungkap harta karunnya. Yuk kita beralih ke Dragonfly, bintang dari misi NASA yang akan datang ke Titan. Drone kosmik ini bukanlah penjelajah biasa, dilengkapi dengan berbagai macam gadget yang menarik. Dragonfly bagaikan laboratorium terbang yang siap mengungkap lebih banyak rahasia Titan. Ini adalah wahana pendarat rotorcraft antar planet pertama yang dirancang untuk membawa kita dalam perjalanan penemuan yang epik. Jangan biarkan namanya menipumu ya, Dragonfly tidak hanya berdengung tanpa tujuan. Keajaiban teknologi ini mampu meluncur sejauh beberapa mil di antara berbagai lokasi di permukaan Titan. Anggap saja ini sebagai layanan Uber kosmik untuk para ilmuwan. Dan ngomong-ngomong tentang teknologi, Dragonfly membawa beberapa peralatan yang sangat keren. Wahana ini akan membawa instrumen Drill for Acquisition of Complex Organics atau DRACO yang akan membantu kita mengambil materi dari Titan, sedangkan Dragonfly Mass Spectrometer atau DRA-MS akan menganalisa dari mana saja sampel-sampel tersebut berasal. Tapi, bagaimana kita bisa menemukan Titan? Saat itu tanggal 25 Maret 1655, seorang astronom Belanda sedang berada di luar dengan teleskopnya menjelajahi alam semesta. Dan lihatlah, dia melihat sesuatu yang menakjubkan. Titan, bulan terbesar Saturnus, maju cepat hampir 300 tahun ke tahun 1944 ketika seorang astronom keren lainnya muncul. Dia sedang melakukan eksperimen dengan cahaya dan menemukan bahwa Titan sebenarnya memiliki atmosfernya sendiri. Ada cerita lain dari kisah ini.
Pada tahun 1979, pesawat ruang angkasa Pioneer 11 memutuskan untuk melakukan perjalanan melintasi sistem Saturnus. Perjalanan ini mengonfirmasi semua hal keren yang sebelumnya dispekulasikan oleh para ilmuwan tentang Titan seperti temperatur dan masanya. Tapi ada satu kesalahan kecil, para ilmuwan yang cerdik itu mengira Titan mungkin adalah bulan terbesar di seluruh tata surya. Ups, dugaan yang salah. Meskipun demikian, Titan memiliki atmosfer yang misterius dan padat yang membuat semua orang tetap waspada. Sekarang yuk kita lihat kembali ke tahun 1980-an saat pesawat ruang angkasa Voyager 1 dan 2 melakukan pendaratan perdana. Wahana penjelajah kosmik ini terbang melintasi Saturnus dan mereka ingin melihat permukaan Titan. Saat itulah Titan memutuskan untuk bermain petak umpet dengan mereka. Atmosfernya yang kabur membuat mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di bawah sana, sehingga yang berhasil ditangkap oleh Voyager hanyalah gambar-gambar dunia berwarna oranye yang sepi. Tapi mereka melihat kabut biru yang indah di atmosfer bagian atas. Hal-hal mulai menjadi sangat menarik pada tahun 1990-an. Teleskop luar angkasa Hubble ikut bergabung dan memutuskan untuk mengambil beberapa foto keren Titan dengan menggunakan cahaya inframerah khusus. Alat canggih ini berhasil menembus kabut dan voila, foto-foto Hubble memperlihatkan area-area dengan warna yang berbeda di Titan, nyaris seperti papan catur raksasa. Kita sekarang tahu kalau di sana bahkan ada titik terang seluas Australia. Tapi terlepas dari foto-foto fantastis ini, misteri apa yang ada di balik kabut Titan masih belum terpecahkan. Saat itu tahun 2004, ketika panggung telah disiapkan untuk Cassini dan sahabatnya dari Eropa, wahana Huygens. Mereka bagaikan duo dinamis yang siap menghadapi Saturnus. Cassini mulai mengorbit planet bercincin itu dan segera memusatkan perhatiannya pada Titan. Momen besar itu akhirnya tiba pada tanggal 14 Januari 2005, wahana Huygens menembus atmosfer Titan. Selama pendaratannya, Huygens mengumpulkan berbagai macam data yang menakjubkan, memotret dan menganalisa atmosfer. Wahana ini kemudian mengirimkan informasi berharga ini kembali ke Cassini yang seperti kurir kosmik mengirimkannya kepada kita manusia di bumi yang sedang menunggu dengan penuh harap. Selama 13 tahun berikutnya, Cassini terbang mendekati Titan lebih dari 100 kali menggunakan berbagai instrumen canggih untuk mengamati permukaan dan atmosfer Titan. Para ilmuwan akhirnya bisa memastikan kalau Titan memiliki awan, danau, dan sungai, serta hujan yang mengguyur permukaannya. Untungnya Titan bukanlah satu-satunya bulan di tata surya kita yang secara teknis bisa mendukung kehidupan. Ada bulan Neptunus yang menakjubkan bernama Triton. Sebagai permulaan, Triton adalah bulan terbesar di Neptunus, tapi juga merupakan bulan yang sangat aneh. Di antara sekian banyak bulan di luar sana, hanya 5 yang diketahui aktif secara geologis. Coba tebak. Triton dengan bangga menjadi bagian dari klub eksklusif ini. Triton senang memamerkan geysernya yang memuntahkan gas nitrogen. Bayangkan Triton sebagai seorang fashionista dalam ansambel es, permukaannya sebagian besar terdiri dari nitrogen yang membeku, memberikan kesan dingin dan beku. Kamu mungkin ingin membawa mantel hangat jika berkunjung ke sana. Sekarang, kamu mungkin bertanya-tanya bagaimana Triton bisa tetap hangat di lingkungan yang begitu dingin. Ia memiliki senjata rahasia yang disebut kekuatan pasang surut. Bayangkan Triton dan Neptunus sedang melakukan tarian kosmik, menciptakan gesekan gravitasi. Tarian ini tampaknya menghasilkan panas, membantu menghangatkan perairan Triton. Dengan semua pembicaraan tentang panas ini, kamu mungkin mulai bersemangat tentang kemungkinan adanya kehidupan di Triton. Tapi menemukan kehidupan di bulan ini sama kecil kemungkinannya dengan menemukan unicorn yang sedang mengendarai skateboard. Voyager 2, satu-satunya misi yang pernah terbang melintasi Triton, melakukan perjalanannya pada tahun 1989. Jika kamu berharap ada misi lain ke Triton dalam waktu dekat, anggap saja bintang-bintang tidak berpihak pada kita secara harfiah. Kesempatan untuk misi ke Triton hanya terbuka sekali dalam 13 tahun. Karena planet kita dan Jupiter harus berada dalam posisi yang tepat supaya pendaratan bisa berhasil. Para ilmuwan akan memanfaatkan tarikan gravitasi planet terbesar di tata surya untuk mendaratkan wahana di Triton dengan aman.
Yuk kita bahas gajah di dalam ruangan, atau haruskah aku bilang beruang kutub? Suhu di Triton sangat dingin sehingga harapan untuk bertahan hidup tanpa membeku hampir sama tipisnya dengan tusuk gigi. Maaf para calon mikroba kecil, kamu mungkin perlu beberapa baju hangat ekstra untuk bertahan hidup di sana. Meskipun Triton mungkin bukan tempat yang paling ramah bagi kehidupan, Triton tetaplah permata astronomis yang layak dijelajahi. Para ilmuwan juga meyakini Triton tidak selalu menjadi bagian dari kru Neptunus. Ternyata Triton kemungkinan besar hanya mengurusi urusannya sendiri, berkeliaran tanpa tujuan di sabuk Kuiper yang jauh. Lalu datanglah Neptunus dengan tarikan gravitasinya yang dahsyat dan menyambar Triton, secara resmi menjadikannya bulan. Sama seperti satelit kita yang terpercaya, Triton juga terjebak dalam pertemuan permanen dengan Neptunus. Satu sisi Triton selalu mengarahkan matanya ke planet ini. Mengenai nasib bulan yang menakjubkan ini, dalam jangka panjang tidak akan terlihat bagus. Bulan ini semakin dekat dan semakin dekat dengan Neptunus setiap harinya. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa demikian? Masalahnya ada pada interaksi pasang surut yang memainkan beberapa trik kosmik pada Triton. Interaksi itu menyebabkan orbitnya melambat seperti tarian lambat menuju Neptunus. Para ilmuwan memperkirakan bahwa dalam waktu sekitar 3,6 miliar tahun, Triton akan melewati batas yang tidak terlihat. Jika